Oke, sekarang kita bahas untuk pertanyaan selanjutnya. Ini terkait AI model. Jadi pertanyaannya adalah untuk biaya $1 itu batasan penggunaannya itu gimana? Atau dalam kata lain ya $1 itu bisa dipakai berapa lama gitu ya. Jadi kita akan bahas sedikit terkait ini. Jadi AI model itu ada banyak teman-teman. Yang paling sering kita dengar ya atau kita pakai itu kan biasanya ada Anthropic, kemudian Google Gemini, kemudian ada juga OpenAI. Nah sekarang kita bahas sedikit terkait OpenAI karena ini yang paling banyak digunakan. Nah sebelum kita bahas saya mau jelaskan sedikit ya terkait pertanyaan tadi. Jadi kalau yang dimaksud itu adalah penggunaan AI model misalkan di N8N gitu ya. Misalkan di N8N, kemudian kita pakai OpenAI, maka penggunaannya atau batasannya berapa dolar gitu ya, itu bukan jumlah berapa lamanya, tapi tergantung penggunaan kita. Jadi batasannya itu lebih ke mengacu ke saldo minimum ya. Saldo minimum yang kita punya. Jadi kalau misalkan kita punya $1 gitu ya, itu yang nggak bisa kita kasih patokan gitu ya. Misalkan hanya pakai 1 hari atau 1 minggu gitu ya. Ini nggak bisa karena tergantung penggunaan. Ya, karena di OpenAI itu kan ada input dan output. Ya, nah input dan output ini berbeda teman-teman. Ini untuk harganya ini berbeda. Jadi misalkan untuk inputnya ini $0,5, nah untuk outputnya ini bisa aja $1. Jadi tergantung dari model yang digunakan, ya. Dan ini per request ya. Satu kali request ini inputnya panjang atau pendek, kemudian outputnya ini juga seberapa banyak. Jadi semakin sering kita request ya, semakin sering kita request ke AI model ya, makanya semakin banyak yang kita habiskan atau yang kita semakin banyak yang kita gunakan ya, atau cepat habis karena kita semakin sering pakai. Nah ini contohnya nih, saya buka OpenAI untuk pricingnya atau harganya. Jadi kalau misalkan kita pakai GPT yang 5 ya, GPT 5.1, itu inputnya ini $1,2. Ya, ini per 1 juta token. Kemudian outputnya ini adalah $10. Ya. Kemudian kalau misalkan teman-teman pengen yang lebih murah, itu bisa pakai yang GPT Nano ya, 4.1 Nano, atau yang mini, ini juga termasuk murah. Tuh ya. Saya sering pakai ini nih, yang nano atau yang mini. Nah, kalau mau yang bagus hasilnya itu yang 4.1. Tapi ya lumayan juga ya untuk harganya. Nah, kalau pengen yang hasilnya bagus kemudian mahal, itu bisa juga yang GPT 5.1 ya. Kalau yang nano ini murah juga teman-teman. Bagus kemudian murah. Ya. Bahkan kalau sama yang GPT 4.1 nano ini kayaknya lebih murah yang GPT 5 ya. Kalau kita lihat. Ya, cuman untuk perbandingannya ya 11-12 untuk hasilnya. Jadi teman-teman bisa coba sendiri untuk penggunaannya. Kalau untuk N8N misalkan hanya untuk membaca percakapan gitu ya, menganalisis percakapan dalam bentuk teks, ini harusnya udah cukup banget pakai yang nano atau yang versi mini. Ini udah oke banget ya. Jadi bisa dicoba teman-teman. Nah, untuk pembelian AI-nya ya, AI modelnya, OpenAI misalkan ya, ini bisa langsung beli di sini ya, openai.com, atau bisa melalui perantara atau pihak ketiga misalkan OpenRouter, atau kalau di Indonesia bisa beli di Sumopod, nah itu juga bisa
Jadi tergantung kebutuhan gitu ya. Oke, mungkin kayak gitu dulu teman-teman untuk penjelasan singkatnya. Semoga bisa dipahami ya. Karena ini sering ditanyakan terkait penggunaan AI modelnya. Jadi masih banyak yang belum paham terkait penggunaan AI model di N8N. Apakah $1 itu bisa pakai untuk beberapa hari atau hanya 1 hari atau berapa request. Jadi udah dijawab ya. Kalau penggunaan berapa banyaknya itu bukan berdasarkan hari atau waktu gitu ya, tapi berdasarkan seberapa sering kita request. Karena dihitungnya itu input dan juga output. Jadi bukan kita bisa langsung menebak berapa hari, itu nggak bisa. Kecuali kita udah terbiasa testing gitu ya di platform kita, itu sudah jadi misalkan platform automationnya N8N-nya, kemudian kita sering coba gitu ya input dan outputnya, kemudian dalam 1 hari itu kita bisa menganalisa, oh habis $2 gitu. Nah itu mungkin bisa dibuat acuan. Tapi kalau misalkan kurang tentu ya, input outputnya itu kurang stabil ya, bisa sedikit kadang banyak gitu ya, maka nggak bisa dibuat prediksi hari seperti ini. Oke, kayak gitu teman-teman untuk video kali ini. Ini video singkat aja karena ini Q&A N8N. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya.